Untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur, gue Dira dari podcast Teman Tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Halo, selamat malam minggu. Malam minggu masih di rumah aja. Sama. Kesel gue. Jadi tadi juga gue sempet post di Instagram gue. Ya, ini udah malam minggu lagi gitu. Dan gue gak tahu ini adalah malam minggu keberapa. Karena ya mungkin sudah terlalu banyak gitu malam minggu yang dilalui hanya berdiam diri di rumah. Yang bikin kesalnya adalah bukan karena kita emang pengen di rumah aja gitu, tapi ya keadaan yang memaksa kita untuk di rumah aja. Mungkin itu sih yang bikin bikin gue kayak kesel gitu. Mungkin lo juga ngerasain hal yang sama kali ya. Ya terlepas mungkin lo adalah tipe kalau orang yang nggak suka dengan keramaian. Tapi gue kadang penasaran juga sih untuk orang-orang yang memiliki perasaan seperti itu, apakah dengan posisi yang kayak gini tidak terlalu berpengaruh gitu terhadap kehidupannya. Gue rasa sih kayaknya akan berpengaruh juga gitu ya, meskipun dia emang gak terlalu suka dengan keramaian. Atau ya mungkin bisa diartikan orang tersebut tidak terlalu terbiasa untuk melewatkan malam minggu keluar nongkrong-nongkrong atau sekedar ketemu teman-teman. Ya gimana ya. Ya semoga keadaan ini segera membaik. Dan doa terbaik untuk kita semua tentunya. Dan anyway, gue juga mau minta maaf jika selama pembuatan podcast ini ada kata-kata yang mungkin menyinggung, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi gue minta maaf banget. Dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan tentunya. Semoga puasanya lancar ya. Amin. Amin. Nah, jadi terlepas dari itu semua, malam hari ini ada satu cerita yang cukup menarik. Dan ini kayaknya emailnya baru banget sih, di bulan April kalau gak salah dia ngiriminnya itu. Dan menurut gue ini menarik gitu. Gue kasih judul di episode 62 ini, Itu Aku. Jadi di cerita ini menceritakan tentang seorang wanita tepatnya, yang mengagumi seorang laki-laki. Posisinya adalah kakak kelasnya. Tapi ya pengagum rahasia gitu, secret admirer. Lucu sih. Mungkin ini akan mengajak kita kembali ke masa-masa SMA. Mungkin buat lo yang udah lulus SMA ya, tapi buat lo yang baru saja lulus atau mungkin masih di SMA, ya mungkin ini bisa menjadi cerita yang menarik buat lo dengerin gitu. Jadi cerita ini berasal dari Ila. Seperti biasa namanya sudah gue samarkan. Ila ini berdomisili dari Semarang. Dan sekarang usia Ila ini 18 tahun. Dia bilang dia lulus tahun ini jalur corona. Gue bingung sih, maksudnya ini dia yang nulis sendiri loh ya. Maksudnya bukan gue yang nulis. Jadi dia itu mengirimkan ceritanya dalam bentuk tulisan. Dan gue mencoba untuk membacakannya kembali gitu. Dan dia nulis kayak gini. Maksudnya gue bingung untuk menanggapi hal-hal yang seperti ini ya. Kayak gue sempat kepikiran untuk teman-teman yang SMA yang mungkin baru lulus gitu di tahun ini, kayak wah gimana ya perasaan mereka gitu, perasaan adik-adik sekalian dengan keadaan yang seperti ini. Terlepas dari UN yang katanya rumornya sudah tidak ada dan tidak akan ada lagi mungkin ya, gue juga nggak tahu, belum update lagi. Tapi ya untuk kelulusannya gitu, ketika harus ada yang mungkin biasanya kayak ada pensi mungkin atau perpisahan yang kayak gitu-gitu. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, gue gak kebayang sih harus gimana. Jadi ya meskipun sometimes ada teman gue yang masih SMA juga kayak
ya mereka masih slow-slow aja, bahkan masih kayak bercanda-bercandaan aja gitu. Cuma ya mungkin di dalam lubuk hatinya kayak ya sedih sih kayaknya mungkin ya, karena menurut gue momen-momen SMA kelas 3 apalagi lulus-lulusan itu momen yang sulit untuk dilupakan sih kayaknya ya. Tapi terlepas dari itu semua ya, jadi ada cerita dari Ila yang namanya Sudah Gue Samarkan dari Semarang. Nah ceritanya itu jadi gini awalnya katanya. Aku punya kakak kelas yang udah hampir 3 tahun ini aku kagum yang tak beralasan katanya. Pertama kenal atau tahu waktu MOS SMA. Namanya Ian. Namanya juga udah gue samarkan ya. Salah satu kakak kelas terfavorit lah di SMA itu. Kagum yang sampai sekarang kalau ditanya karena apa, ya nggak tahu gitu jawabannya apa gitu. Tiap hari berangkat pagi biar bisa duduk di depan, biar gampang lihat si Mas Ian ini berangkat atau pulang sekolah lewat depan kelasku. Yeah, lucu-lucu, menarik. Gue jadi keinget waktu zaman-zaman SMA. Nggak pernah sekalipun nggak lihat dia bang katanya. Alasan ke kantin ya cuma buat lihat Mas Ian ini. Walaupun di kantin juga nggak jajan karena udah bawa bekal katanya. Jadi Ila ini adalah salah satu murid yang ini kali ya, cinta mama karena suka dibawain bekal sama nyokap. Mantap, keren sih. Gue juga punya teman yang kayak gitu, cowok. Jadi suka dibawain bekal gitu, keren sih. Maksudnya keren dalam artian satu, nyokapnya masih sempat untuk ngeluangin waktu bawain bekal. Kedua, ya teman gue ini masih mau gitu, bukan bawa bekal, apa ya, kayak makan makanan bekal gitu, keren. Gue lanjut lagi ke ceritanya. Jadi pernah waktu itu katanya Ila itu izin ke kamar mandi karena kamar mandi yang dekat dari kelasku cuma yang di kantin katanya. Jadi dia jadi dia sengaja gitu izin ke kamar mandi yang paling deket itu yang di kantin. Pas udah sampai pintu kantin, mataku tatapan langsung sama matanya Mas Ian ini bang. Katanya. Dalam hitungan detik aku langsung nunduk, sama sekali nggak berani lihat depan lagi katanya. Ya, itulah secret admirer ya. Terus datang di suatu masa katanya, Mas Ian ini masuk ke kelasku buat mintain sumbangan sukarela gitu. Ya, karena emang dia OSIS kan katanya. Pas sampai di mejaku dia nanya kayak gini katanya. Lagi ulangan tuh. Sekaget itu aku sampai bilang iya aja nggak bisa katanya. Jadi Ila ini kayak tiba-tiba gugup gitu ya, dan nggak bisa iya apa enggak, nggak bisa jawab iya atau enggak gitu. Akhirnya cuma ngangguk doang katanya. Terus kata Ila, ingat banget pas hari itu adalah hari Rabu, lagi ulangan bahasa Indonesia, hehehe katanya. Datang juga event yang ditunggu-tunggu katanya. Apalagi kalau bukan pensi sekolah. Kebetulan Mas Ian ini panitia yang dapat job desk jaga keamanan kamar mandi sama clear area. Aku ngantar temanku ke kamar mandi sekalian modus mau liatin dia gitu katanya. Selama berlangsung acara nggak pernah sekalipun aku ngeliat ke posisi dia berdiri. Gimana nih? Selama berlangsungnya acara mungkin ya. Jadi ngetiknya agak typo. Nggak pernah sekalipun Ila ini nggak liatin ke posisi. Jadi mungkin ngeliat posisinya Mas Ian ini kali ya. Maksudnya itu kali ya. Di pojok panggung bahkan aku sempat bidik kameraku ke sana. Dalam kurung ini acaranya malam. Oh ya, lu berani membidik kamera lu ke sana karena ini malam-malam jadi nggak kelihatan banget kali ya. Dan anyway ini sih sebenarnya kenapa gue lebih seneng mendengarkan cerita, karena kalau nulis tuh kadang banyak yang typo atau tiba-tiba kalimatnya muter-muter gitu loh. Jadi tadi juga gue pas bikin draft gitu ya gue bener-benerin lagi kalimat-kalimatnya.
Ya ini terlepas dari ceritanya sih, gue cuma mau cerita aja kisah-kisah gue gitu selama mendengarkan cerita teman-teman sekalian. Gue balik lagi ke ceritanya. Jadi Ila ini sempat membidik kameranya ke Mas Ian katanya. Terus semenjak event itu makin sering banget ngeliatin dia diem-diem. Dalam artian dia itu adalah Mas Ian ya. Bahkan setiap ada event sekolah, aku bawa kamera cuma buat ambil potretnya dia diem-diem katanya. Sampai ada satu foto yang pas aku lihat hasilnya, ternyata dia lagi senyum ke arah kameraku. Padahal itu aku ngefotonya dari jendela kelas. Tahu gak sih lo, ketika gue ngebaca cerita ini, gue langsung membayangkan gitu di imajinasi gue, kayak dia moto dari jendela, terus tiba-tiba di hasilnya tuh si orang yang difoto itu ngeh gitu kalau ada yang foto. Terus cerita yang selanjutnya, tiba juga di akhir semester katanya. Libur dan Mas Ian pun ulang tahun katanya gitu. Jadi Mas Ian itu ulang tahun tanggal 29 Desember 2017. Segila itu sih aku ngasih Mas Ian kado hoodie katanya. Aku kirim pakai ojol, nggak pakai nama pengirim, dan pesan ke mas ojolnya jangan dikasih tahu siapa yang ngirim.